Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Masih melanjutkan hadis Jabir yang panjang. Kemarin ini masih nyambung kisahnya dengan perang Buat ya, perang sebelum perang Badar di awal Nabi hijrah. Yang perang itu strateginya menghadang rombongan dagang orang kafir Quraisy yang datang dari Syam menuju ke Makkah, pastikan lewat jalur Madinah atau lewat jalur pantai, pesisir pantai. Nah, karena Madinah sudah dikuasai oleh Nabi, maka rombongan dagang Quraisy ini seringnya pakai jalur pesisir pantai, dan Nabi pun bermaksud menghadang mereka di sana. Sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau melanjutkan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemarin sesudah sampai di mata air itu ya, di sumur yang ada di Buat, menuju pantai daerah pesisir. Wa kana qutu kulli rajulin minna, makanan masing-masing dari kami, fi kulli yaumin, setiap harinya, tamrotan, satu kurma. Bayangkan satu hari satu kurma. Ini juga sama metode Brigade Al-Qassam di Palestina itu, tukang sararaung ya. Jadi lamun pemuda Persis dikirim ke Palestina, geus meakeun dahar keur mau dahareun teh. Kitu mau ka Cilawu makan, wah sarumangat kiranya. Diberi titah sauma, diberi korma unggul, wah pasti marorot. Fakana yamassuha, maka masing-masing orang itu yamassu itu mengesapnya, mengisapnya, mensesapnya ya. Ngolomo di kolomo gitu. Itu digegel, digitu-gitu dikenyotan. Tsumma yasurruha fi thawbihi, kemudian yasurruha itu bisa memasukkannya ke bajunya lagi ya. Jadi dikenyotan, simpen jang isuk ya. Kebayang. Wa kunna nakhtabitu bikisiyina, dan kami memetik dedaunan dengan busur-busur kami. Jadi nakhtabitu itu memukul-mukul ranting agar daunnya turun. Jadi nggak usah naik metikan daun, dipukul-pukul si ranting teh agar daunannya turun. Pakai apa? Pakai kisi. Kisi itu di sini kaus, busur panah teh dikitu-kitu turun daun. Wa naqulu, kami pun makan dari dedaunan itu, hatta qorihat asdaquna, hingga terluka mulut-mulut kami nya tuh dahar jeung daun mungkul ya. Sapi, domba memang makanannya ya rumput itu. Kalau kita makan rumput, makan dedaunan, pan kudu dikulub heulanya ya, jadi hipu iman teu boro-boro dikulub atuh, langsung dimakan keras berarti sampai terluka barusuh menurut sariawan. Fa'uqsimu, lalu aku membagikan bagian kurma, kata Jabir. Jadi kurma itu dibagikannya oleh Jabir, bagian konsumsi.
Ukhti'aha rajulun minna yauman, ada seseorang dari kami yang terlewat pada suatu hari. Misalkan ya, protes, saya belum dapat bagian kurma satu, pada hiji itu. Fantolakna bihi, lalu kami membawa orang itu, nan asyuhu, kami mengajukannya, atau nan asyuhu di sini kami menegakkan dia. Arti asalan asu itu mengangkat, ya, bisa mengangkat kasus ini ke Nabi gitu, melaporkannya. Bisa juga mengangkat itu mengangkat dia karena lemah gitunya, diuk leles sampai berdirikan. Fasahidna, lalu kami bersaksi, annahu lam yu'toha, bahwa dia memang belum dapat bagian ini tepira gitu, belum dapat bagian satu kurma. Di sini kelihatan bagaimana sabarnya para sahabat. Fa'utiyaha, lalu dia pun diberi. Jadi karena makanannya terbatas, betul-betul mereka pakai kupon gitulah. Ya. Kupona leungit, abdi belum kebagian, tewaka dibere. Ya. Sampai ada saksi dulu, betul ini belum kebagian, mana kuponnya? Ical cenah gitu. Wah, buang geus gitu kan. Kayak begitulah. Fa'utiya faqoma, dia pun berdiri, fa'akhudzaha, dan mengambilnya. Nah, sampai di sini kita harus banyak mengambil pelajaran, ya, bahwa para sahabat itu tidak pernah mengeluh meski mereka miskin. Urang mah bisa dahar keneh ge loba mengeluh, loba curhat hayang dibere. Dan sahabat itu meskipun tidak dapat konsumsi yang banyak, jang jihad mah hayu we. Ya, di kita ini kadang pengajianna wah konsumsi, ya, kurang semangat. Tapi kalau tahu ada makan gede, wah semangat. Ini berarti keimanan kita masih jauh di bawah standar. Kemudian sirna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami melanjutkan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perjalanannya kan pakai unta, ada yang jalan kaki, can usum make mobil. Cobain ka Cilawu jika ditu leumpang da moal. Kudu aya mobil, kudu aya motor. Hatta nazalna wadiyan afyah, sampai kami turun di satu lembah yang luas. Fadhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi hendak qada hajat. Qada hajat itu BAB, buang air besar. Fattaba'tuhu bidawatin min ma, aku pun mengikuti beliau, kata Jabir, membawa seember air. Fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat-lihat dulu. Falam yara syai'an, lalu beliau tidak melihat satu pun yastatiru bih, yang bisa dijadikan sutroh penghalang, ya. Kan adabnya satu BAB itu harus pakai air. Kade bapak-bapaknya da cenah si siukna eta cai pakai semprot. Cenah pakai tisu enggak boleh, kalau masih ada air pakai air. Yang kedua harus tertutup, ya. Meskipun itu di tempat terbuka, cari penutup. Faidha syajarotani bisyatil wadi, lalu Nabi menemukan ada dua pohon di pinggir lembah itu. Fantolaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ihdahuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi ke salah satu pohon itu. Fa akhadha bi ghusnin min aghsaniha, lalu mengambil salah satu dahannya, rantingnya. Faqala, kata beliau, in qadi alayya biiznillah, tunduklah, ikutlah aku dengan izin Allah.
fanqadat ma'ahu kal ba'iril makhsus, maka pohon itu kemudian mengikuti Nabi seperti unta yang sudah ditenok. Tenoknya ini nairung dah. Alladzi yusani'u qaidahu, yang pasti mengikuti penuntunnya. Maju ba tangkal teh dibetot dahanat teh. Hatta atas syajaratal ukhra, hingga datang ke pohon yang satunya lagi. Fa akhadha bi husnin min aghsaniha, Nabi pun memegang salah satu rantingnya, dahannya. Faqala, lalu kata Nabi, in qadi alayya biidznillah, ikutilah aku dengan izin Allah. Fanqadat ma'ahu kadzalik, sama pohon itu kemudian ikut maju, ya. Hatta idza kana bil mansaf mimma bainahuma, nah hingga sudah ada di tengah. Mansaf teh kada nisfunnya setengah, mimma bainahuma dari jarak antara dua pohon itu. Misalkan ini jaraknya 2 meter, yang kanan bergeser 1 meter, yang kiri bergeser 1 meter. La'ama bainahuma, Nabi menyatukan di antara keduanya. La'ama itu yakni jama'ahuma, yaitu menyatukannya, dirapatkan ku Nabi. Faqala, lalu kata Nabi, iltaima alayya biiznillah, bersatulah kalian menghalangiku, biiznillah dengan izin Allah. Fal ta'amata, pohon itu kemudian bersatu. Ini mujizat. Ini kan judul babnya di kitab bapak-bapak, bab mukjizat pohon, ya, yang mengikuti Nabi. Kalau di sini di Sahih Muslim aslinya bab hadis Jabir at-Tawil, hadis Jabir yang panjang, ya, karena banyak kan isinya, bukan masalah pohon saja. Ini bagian mukjizat. Bukan berarti Nabi hebat, punya kekuatan supranatural, bukan. Makanya pakai biiznillah, dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin. Qala Jabir, lalu kata Jabir, fa kharajtu uhdiru ma khafatan yuhissa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qurbi. Aku pun kemudian keluar pergi karena takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan aku dekat. Faya beta'ida, lalu beliau pun merasa sudah jauh, ya. Ini dalam riwayat Muslim, ada juga riwayat fayat taba'ada, maka menjauhlah, ya. Jadi ada buang air itu kan harus tersembunyi, tidak boleh terlihat oleh orang lain, ya. Kan tadi Rasul begitu, Jabir pun kemudian menjauh, ya, agar tidak dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalastu, lalu aku duduk, uhaditsu nafsi, aku berbisik-bisik pada diriku. Fahanat minni laftatun, lalu tiba padaku laftatun. Laftatun itu satu pandangan ke satu sisi, ya, nadhra ila janib. Jadi Jabir duduk ngalamun bari lihat-lihat. Fa idza ana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mukbilan. Ternyata aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, bas gini sedang melamun. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Wa idza syajaratani qad iftaraqata, dan ternyata dua pohon itu sudah berpisah lagi. Tadi teh kalau jaraknya 2 meter, balik deui ke tempatnya, jarak 2 meter. Faqamat kullu wahidatin minhum ala sakin, masing-masingnya berdiri lagi jarak sakin. Sakin itu satu betis, ya, ya kurang lebih 1 meteran. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa waqfatan.
Lalu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri sebentar, faqala bi ra'sihi, lalu berisyarat dengan kepalanya. Abu Ismail yang meriwayatkan hadis ini berisyarat dengan kepalanya yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri. Tsumma aqbala, kemudian beliau datang. Falamman taha ilayya, ketika sampai kepadaku, qala ya Jabir, kata Nabi, wahai Jabir, hal ra'aita maqami, kamu melihat tadi posisi aku? Qultu na'am ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Jadi maksud tadi Rasul isyarat dengan kepala ke kanan dan ke kiri itu menyuruh pohon tadi kembali ke tempatnya. Teka haja cenah ya, kata Jabir, aku tidak sengaja, tidak bermaksud melihat, tapi kelihatan. Jadi udah beres Rasul gitu ke kanan pohon, ke kiri deui ya. Lalu kemudian datang Rasulullah kareret cenah gitu, tidak sengaja terlihat. Kan tadi udah menjauh, tapi tidak ditakdirkan Jabir harus menjadi saksi ya cenah Rasul. Qala, lalu kata Nabi, fantolik ila syajarataini, kalau begitu kamu sekarang pergi tuh ke pohon, dua pohon itu. Faqta min kulli wahidatin minhun magusnan, lalu potong dua ranting dari pohon itu. Fa'aqbil bihima, lalu bawa, hatta idza kumta maqami, hingga ketika kamu sudah berdiri di posisiku. Fa'arsil gusnan an yaminik wa gusnan an yasarik, maka lepaskanlah dahan yang sebelah kanan kamu dan dahan yang sebelah kiri kamu. Qala Jabir, lalu kata Jabir, faqumtu, aku pun berdiri. Fa akhadtu hajaron, aku mengambil batu. Fakasartuhu, aku membelah batu itu. Wahasartuhu, dan kemudian menajamkannya. Kan temuara gaji, temuara badaug. Pancena mau pedang, mau perang, pan pedang mah jang mencit. Jang mencit mah tong dipakai kanu tangga ke rompang. Pedang mah buat membunuh musuh, atau rompang mau moal mempan. Jadi pakai batu. Fandalaqoli, maka tersedia untukku. Fandalaqoli. Fataitu syajarataini, lalu aku datang ke dua pohon itu. Faqata'tu min kulli wahidatin minhunna gusnan, lalu aku potong dari masing-masing pohon itu satu ranting. Tsumma aqbaltu ajurruhuma, lalu aku datang sambil menarik kedua ranting itu, berarti panjang. Hatta kumtu maqama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hingga aku berdiri di posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arsaltu gusnan an yamini, aku lepaskan dahan yang di sebelah kananku. Wa gusnan an yasari, dan dahan yang di sebelah kiriku. Tsumma lahiktuhu, kemudian aku menyusul beliau. Faqultu qad fa'altu ya Rasulullah, aku sudah melakukannya wahai Rasulullah. Fa'amma dzalik, lalu untuk apa hal itu? Qala, kata Nabi, inni marartu biqabraini, aku tadi lewat dua kuburan, yu'adzabani, yang sedang disiksa di alam kuburnya. Jadi alam kubur itu adanya di bumi, tadi kuburan, tapi tong digali dan mau kapangi. Alam kubur itu kayak ruh yang ada dalam tubuh kita, sok bongkar operasi teangan ruh mau kapangi. Gaib ini. Soalnya para filosof dulu kayak Ibnu Sina nggak percaya ada alam kubur. Nggak mungkin ya manusia udah mati hidup di kuburan lalu nanti dibangkitkan lagi secara fisika, nggak mungkin. Nyanyi pakai sains ya.
Jadi Nabi mendengar yang disiksa kubur itu ada di kuburan itu. Ya, tapi tong digali, ya nyawa bener tegur disiksa. Nggak bakalan ketemu, ini mah masalah gaib. Ya. Fahbabtu, maka aku berharap bisa syafaati dengan syafaatku. Syafaat itu arti asalnya kan perantara, dengan perantaraanku an yuraffaha anhuma, diringankan dari mereka berdua, madamal husnani ritbaini, selama dua dahan itu basah. Ini dalam riwayat lain kan kita dapat keterangan yang satunya karena tidak pernah bebersih, ya, bersuci sesudah buang air besar dan tidak pernah tersembunyi. Jadi kalau buang air besar, buang air kecil, kencing itu dia di tempat terbuka, ya, makanya saya sering memaksa DKM yang tempat kencingnya masih terbuka, halangan jete tutupan karena harus tertutup, ya. Kecuali orang daruratnya nggak ada lagi tempat, nggak jadi soal. Dan harus bersih, ya. Masih kena bau hangsur, nah itu calon disiksa kubur. Dan yang keduanya karena sering namimah itu mengadu domba, menghasut, ya, suka menyebarkan fitnah, ya. Tapi bukan berarti di dua orang tersebut dibebaskan selama-lamanya, karena selama pohon ini basah, ya. Dan itulah kenapa di mazhab yang lain kalau beres nguburkeun teh ditancapkeun tangkal. Walau alam, ya, bukan bermaksud menghina. Apakah yakin tuh yang dikubur bakal disiksa gitu, ditancap tangkal. Cuma yang kita pahami, ya, di pohon ranting yang ditanamkan ini bukan karena rantingnya kan, tapi karena syafaat nabinya. Ay, orang nancepkeun tangkal di kuburan memang kita berhak punya syafaat kan? Enggak, ini khusus nabi, ya. Syafaat nabinya. Kalau memang begitu atau sahabat pasti mengamalkan, ya, setiap menguburkan tancepkeun tangkal, bukan pohon kan, memang ranting sok dipotong tancepkeun gitu kan. Ya, meski demikian perbedaan mazhab ini tidak usah membuat kita saling bertengkar. Kalau saling berhujah silakan jelaskan kenapa kita tidak memotong ranting. Enggak ada, itu mau khusus Nabi dan khusus kasus ini saja. Tidak setiap menguburkan kemudian Nabi menanam, memotong ranting, dahan lalu ditancapkan, enggak. Kalau memang begitu pasti ada banyak hadis yang meriwayatkan Nabi selesai penguburan kemudian memotong dahan lalu ditancapkan, kan tidak. Ini khusus syafaat Nabi untuk dua orang itu. Qala fa'atainal askar, lalu kami datang ke base camp, ya, askar itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jabir, kata Rasul, wahai Jabir, nadi biwudu, tolong umumkan minta air wudu. Fakultu, lalu Jabir berkata, ala wadu, ayah wudu, ayah wadu. Kalau wadu mah alatnya, ala wadu, siapa yang punya air wudu, siapa yang punya air wudu, siapa yang punya air wudu. Ini teh keur sapar kan Pak ya? Tuh, keur sapar itu. Itu juga orang tayamum. Wudu, ya. Nggak ada air, dicari dulu, ya. Urang mah ya cai ge kadang ngaradul langsung nengan tembok, nengan kebul, ya. Tidak nyunah itu, ai nyebut bid'ah bisi kasar teuing, ya. Cari dulu air wudu meskipun ketika sapar. Qultu ya Rasulullah ma wajadtu fi raqbi min qatrah. Kata Jabir, wahai Rasulullah, aku tidak menemukan di rombongan kita ini setetes air pun nggak ada. Tayyib palam tajidu ma'an teh kakara berlaku patayammamu. Cari dulu airnya. Wa kana rajulun minal ansar yubarridu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alma.
hanya ada seseorang dari Ansor yang mendinginkan air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi asjabin lahu, dalam wadah air mug menurang masjab yang terbuat dari kulit, ala himaratin min jarid, di atas hamparan pelepah kurma. Kan kayak hadis Rasulullah hijrah ya. Jadi Abu Bakar itu sengaja bawa asjab khusus buat Rasul, buat minum Rasul. Dan kan dari kulit, jadi kadang hangat atau panas itu didinginkan. Didinginkannya di bawah iuh-iuhnya, bayangan pohon, bayangan rindang pohon, kadang di air lagi. Ada tuh air yang itu saja. Sagelasin cenah buat Rasulullah. Faqala li, lalu kata Rasul kepadaku, intolik ila fulan ibni fulan al-Ansori. Kalau begitu kamu pergi ke fulan bin fulan orang Ansor itu. Fandur hal fi asjabihi min syai'. Cari apakah di dalam wadah airnya ada sedikit saja. Fantolaktu ilaihi, lalu aku pergi ke orang itu. Fanadortu fiha, aku lihat wadah itu. Falam ajid fiha illa qatratan, aku tidak menemukan kecuali satu tetes saja. Fi azla'i syajbin, di mulut wadah air itu. Minha lau anni ufrihuhu, seandainya aku menuangkannya. La syaribahu yabisuhu, pasti akan meminumnya keringnya. Maksudnya diteteskan itu ke daun kering habis ya. Atau la syaribahu yabisu itu kalau didiamkan pun garing dengan sendirinya, air itu kering dengan sendirinya, tidak akan tersisa. Jika orang kan wadahnya basah, sok digaringkan kan hilang ya, menguap kan ya, jadi uap. Fataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ini ada juga di mulut mugi itu yang tersisa air dikit. Kalau kekering atau terbawa kering nanti hilang juga. Inni lam ajid fiha illa qatratan fi azla'i syajbin minha law anni ufrighuhu la syaribahu yabisuhu. Rasul lapor ke Rasul seperti tadi. Qala dhhab, kata Nabi, ya udah kamu pergi. Fatini bihi, bawa tu wadah air minum itu. Fataitu bihi, lalu aku pun membawakannya. Fa akhadahu biyadihi, Nabi mengambil dengan tangannya. Fa ja'ala yatakallamu bi syai'in la adri ma huwa, lalu beliau mengucapkan kata-kata yang aku tidak tahu Nabi itu ngomong apa ya. Nganu jelas lain jampe-jampe harupat lain ya. Pokoknya berdoa mungkin, walau alam doanya apa. Wa yaghmizuhu biyadaihi, lalu Nabi memerasnya dengan kedua tangannya, kan wadahnya dari kulit kan ya, diperas. Tsumma atanihi, kemudian memberikannya kepadaku. Lalu kata Nabi, ya Jabir nadi bi jafna, hai Jabir panggil wadah besar, baskom ya, atau jolang. Jafna itu karena kan dalam hadis Bulughul Maram Nabi pernah mandi bersama istri dari jafna ya, wadah air yang agak besar, jolang. Fakultu ya jafna terrok, di rombongan siapa yang punya jafnah, wadah air yang agak besar. Fautitu biha, lalu aku dibawakan tuhmalu. Fawada'tuha baina yadaihi, aku pun meletakkannya di depan Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi fil jafnah, lalu Rasulullah meletakkan tangannya di wadah itu. Hakada, seperti ini. Fabasatoha, membuka telapak tangannya. Wa farraqa baina asabihi, dan dibuka di antara jari-jarinya. Tsumma wada'a fi qaril jafnah, lalu meletakkannya di kerak ya, qar itu di dasar jafnah itu ya, menjolang atau ember diletakkan di bagian bawah atau di dasar ember itu. Wa qala, lalu kata Nabi, khudh ya Jabir, ambil Jabir. Fasubba alayya,
kucurkan kepadaku, waqul bismillah, lalu bacakanlah bismillah. Fasobabtu alaihi, tadi ya yang asjab tadi, wadah air minum tadi diteteskan ke Nabi. Waqultu, sambil membaca bismillah. Fara'aitul ma'a yatafawwaru min baini asabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Udah diteteskan ke tangan Nabi, lalu aku melihat air keluar deras dari sela-sela jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tangan Rasul masih di ember itu kan, atau di jolang itu. Tsumma faratil jafnah, hingga penuh ember itu atau jolang itu. Wadarat hatam talat, dan berputar itu maksudnya merata hingga penuh, ya, menyebar ya, ke pinggir, berputar maksudnya. Faqala ya Jabir, hai Jabir, nadi man kana lahu hajatun bin ma, panggil semua orang yang butuh air. Qala fatanna, seorang-orang pun datang, fastaqau, mereka mengambil untuk minum, hatta rawu, sehingga mereka kenyang, maksudnya tidak kehausan. Faqultu, aku bertanya, kata Jabir, hal baqi ahadun lahu hajah, masih ada seorang yang butuh air? Farafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu minal jafnah wa hiya mal'a, karena sudah tidak ada lagi, Rasul pun mengangkat tangannya dari jolang itu, dan jolang itu penuh dengan air. Wasyakan nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju', lalu orang-orang sekarang mengadu kepada Rasulullah, lapar cenah Rasul, piraku cenah ku korma unggul unggal boy lapar. Jadi kalau bapak-bapak ya lapar lalu curhat, lapar teu kuat, teu kurang iman teh. Kalau memang lapar. Cuma nah ini sahabat itu bilang laparnya udah beberapa hari. Ai urang mah karasa kali dahar kaliwat wae ge lapar, protes. Qala, lalu kata Nabi, asallahu an yut'imakum, ya pasti Allah akan memberikan kalian makan. Fataina sifal bar, lalu kami sampai ke pantai, ya, pinggir lautan. Fazakhrul bahru zakhra, tiba-tiba bergemuruh lautan itu dengan keras. Fa'alqa dabbah, dan melemparkan seekor ikan besar, ikan paus, disebutnya dabbah ya, henteu samak. Jadi dari dulu orang Arab tidak memahami paus itu ikan, ya, mamalia. Mun orang diajarnya na biologi, paus lumba-lumba itu bukan ikan tapi mamalia, karena bernapasnya kayak manusia, pakai paru-paru. Fa'araina ala syikkihan nar, lalu kami menyalakan api di sebelahnya, ya, di belahan tubuh ikan paus itu. Fattobakhna wastawaina, kami memasak dan memanggang. Wa akalna, kami makan. Hatta syabi'na, sampai kenyang, ya. Jadi Rasulullah sekali ngadoa datang lauk paus. Qala Jabir, kata Jabir, fadakhaltu ana wa fulan wa fulan, aku si fulan hatta ada khumsah, sampai 5 orang masuk fi hajaji ainiha, di rongga matanya. Ma yarona ahadun hatta kharajna, enggak ada yang melihat kami sehingga kami keluar. Jadi naik kalau paus itu masuk ke rongga matanya enggak kelihatan. Paus naon ieu nu badak, ya, paus biru, ya, blue naon paus teh, ya. Jadi paus biru yang menelan Nabi Yunus, ini paus yang besar. Matanya saja kalau masuk orang ke sana dekat tinggal sampai keluar lagi. Fa akhadna dila'an min adlahi, kami mengambil satu tulang dari tulang-tulangnya. Fa qawasnahu, ya, lalu kami mengukurkannya. Tsumma da'arna bi'adzami rajulin fir raqbi, da'auna, lalu kami memanggil orang yang paling besar di rombongan. Wa'adzama jamalin, dan yang paling besar untanya. Wa'adzama kifli, dan yang paling besar bebawaannya.
firraqbi fadakhala tahtahu, dia masuk ke bawahnya, mayuti ra'sahu, dia tidak perlu menundukkan kepalanya saking tingginya ya. Jadi unta yang paling besar, orang yang paling besar tuh masuk ke bawahnya, daerah matanya itu enggak harus menunduk ya, saking besarnya. Dalam riwayat lain yang sudah kita bahas dulu, ini sampai 1 bulan ya, 2 bulan cukup ikan paus itu dipakai makan. Ini jadi dalil bahwa bangkai hewan laut ya, meskipun bukan ikan paus itu lauk lah, orang biasa ikan paus itu halal ya, meski sudah jadi bangkai. Dan mal mungkin ke pantai ya ikan jadi bangkai mah ya, pasti ngojai di laut. Ini hadis menguatkan bahwa Nabi SAW adalah Nabi. Ini mujizat-mujizatnya, hal-hal yang di luar batas-batas normal, dan ini semuanya biidznillah dengan izin Allah. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.